Ini adalah Kairo, ibu kota negara Mesir. Jika kita pergi ke arah timur, maka yang kita temukan adalah jalan raya yang panjang serta persimpangannya. Gak ada apa-apa di sini selain hamparan gurun pasir yang luas dan gersang. Foto satelit ini diambil pada tahun 2015. Jika kita majukan waktu dari tahun ke tahun, kamu akan melihat banyak perubahan di wilayah ini. Apa yang kamu lihat di sini adalah pembangunan ibu kota baru negara Mesir yang megah. Lokasinya tepat di tengah-tengah gurun yang tandus. Mengapa ya mereka membuat ibu kota baru? Dan mengapa juga lokasi gurun dipilih untuk ibu kota barunya? Untuk mengetahuinya, mari kita ulas dalam pembahasan di video kali ini. Mesir adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di benua Afrika bagian utara. Wilayah kecilnya, yaitu Semenanjung Sinai, dianggap sebagai bagian dari Asia Barat. Ada beberapa faktor mengapa Mesir harus repot-repot memindahkan ibu kotanya dan kenapa juga lokasi ibu kota berada di tengah gurun yang tandus. Faktor pertama, Mesir memang memiliki wilayah yang besar sekitar 900 ribuan kilometer persegi. Tapi 3/4 sekitar 700 ribuan kilometer persegi wilayahnya itu berupa gurun. Sedangkan wilayah yang ideal untuk dihuni hanya sekitar 200 ribuan kilometer persegi yaitu di sepanjang Sungai Nil. Kalian akan sangat jelas jika melihatnya dari atas. Faktor kedua, dengan sebagian besar wilayahnya berupa gurun, pada akhirnya para penduduk Mesir banyak tinggal di wilayah tepi Sungai Nil yang wilayahnya subur dan beriklim sejuk. Karena 97% pasokan air tawar negara Mesir berasal dari Sungai Nil. Kalau kita lihat dari peta, hampir seluruh populasi terpusat di sepanjang Sungai Nil. Banyak kota-kota dibangun dan tumbuh di sepanjang sungai ini. Populasi penduduk terbesar ada di kota Kairo, Iskandaria, dan dekat terusan Suez. Wilayah ini disebut juga dengan Delta Nil, dua muara dari Sungai Nil yang membentuk segitiga. Dengan 99% populasi memadati pinggiran Sungai Nil, yang artinya sungai ini menanggung beban kehidupan 104 juta jiwa rakyat Mesir. Wilayah layak huni negara Mesir yang hanya sekitar 240.000 km persegi dipakai untuk perumahan, sektor ekonomi, hingga pusat pemerintahan. Belum lagi dibagi untuk lahan pertanian dan lahan industri lainnya. Semua ini menjadikan ketergantungan pada Sungai Nil semakin besar. Faktor ketiga, negara Mesir memiliki jumlah penduduk sekitar 104 juta jiwa, menjadikan Mesir negara Arab yang paling banyak penduduknya. Saat ini, Mesir sudah mulai mengalami kelangkaan air dan kekurangan lahan layak huni. Lonjakan penduduk ini memaksa pemerintah Mesir membatasi kelahiran yaitu cukup 2 anak saja. Faktor keempat. Nah, ini faktor utama yang membuat Mesir harus memindahkan ibu kotanya atau lebih tepatnya pusat pemerintahan negara tersebut. Semua kantor pemerintahan berada di kota Kairo yang terletak di pinggir Sungai Nil. Kota Kairo juga menjadi pusat bisnis. Lalu, apa jadinya? Kemacetan gak bisa dihindarkan lagi, tingkat polusi juga tinggi. Ini adalah trafik ibu kota Kairo. Merah yang artinya menandakan kemacetan di seluruh kota. Karena pusat pemerintahan ada di sini, kadang banyak jalan yang harus ditutup jika ada tamu atau acara kenegaraan. Kalau kamu lihat gedung-gedung pemerintahan di banyak kota maju di dunia, posisinya berada di dalam satu kawasan, gunanya untuk menyederhanakan kerjasama, koordinasi semakin mudah, dan mempersingkat jarak tentunya. Tetapi, tidak di negara Mesir. Gedung-gedung pemerintahan berada menyebar di seluruh kota Kairo, menyebabkan kemacetan jarak jauh. Belum lagi, jika muncul gesekan politik dan terjadi demonstrasi di jalan, sektor bisnis pun menjadi kena imbasnya. Sedangkan, dalam berbisnis dan orang bekerja memerlukan ketepatan waktu. Itulah alasan mengapa Mesir harus repot-repot memindahkan ibu kotanya. Lalu, mengapa gurun pasir tempat yang dipilih untuk mendirikan ibu kota baru? Aku akan menunjukkan kalian sesuatu. Lihatlah batasan antara gurun pasir dengan daerah hijau. Benar-benar sangat kontras kan? Mengapa gurun dipilih untuk mendirikan ibu kota baru? Karena negara Mesir nggak punya pilihan lain lagi. Mereka harus menerima apa adanya letak geografis negara yang bergurun. Mau nggak mau, mereka harus membangun kota-kota baru di padang pasir apapun resikonya. Jauh pergi ke timur dari ibu kota Kairo dibangunlah kota baru. Kota baru ini diberi nama New Administrative Capital, yang artinya ibu kota administrasi baru. Kota yang mulai dibangun pada tahun 2015 hingga sekarang masih berlanjut progres pengerjaannya.
Disinilah kawasan baru jantung pemerintahan negara Mesir akan bekerja. Kita akan melihat lebih detail bagaimana pusat pemerintahan ini dibangun. Ini adalah gedung kabinet tempat para menteri dan presiden untuk melakukan pertemuan atau rapat bersama. Lalu, gedung-gedung yang berjejer ini adalah gedung kementerian yang dibuat berdekatan untuk mempermudah koordinasi sesama kementerian lain. Di samping komplek kementerian ini juga dibuat alun-alun yang besar untuk menambah kesan asri di dalam komplek. Gedung MPR dan DPR-nya Mesir pun tidak lupa untuk dibuat berdekatan. Yang terakhir adalah Istana Kepresidenan berada di bagian utara dan diposisikan di tengah kawasan pemerintahan ini. Oh ya, kota baru di tengah gurun seperti ini bukan pertama kali dibuat oleh Mesir ya. Karena lahan di sekitar pinggir sungai Nil sudah penuh, sesak dan harga tanah yang semakin mahal, sejak tahun 1970-an, Mesir mulai membuat kota baru di wilayah gurun seperti 10th Ramadan City, 6 October City, Sheikh Zayed City, El Obor City, El Sorok City, Badr City, dan yang terbaru, Madinati. Pemerintah Mesir sangat berambisi dalam membangun ibu kota baru yang modern ini. Kota yang digadang-gadang menjadi kota internasional. New Administrative Capital ini gak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat ekonomi baru dengan dibangunnya gedung bisnis center, mall, komplek olahraga, universitas, hunian, dan apartemen. New Administrative Capital akan sangat jauh berbeda dari kota bersejarah dan berpenduduk padat di Kairo. Benar-benar luar biasa ya. Luar biasanya, karena semua ini dibangun tepat di tengah-tengah gurun dan sumber air tawar negara ini hanya berasal dari satu sungai, yaitu Sungai Nil. Nah, apa kalian mengetahui hal baru dari video ini? Bantu kami yuk untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian, agar kami bisa terus membuat konten-konten video yang bermanfaat dan menghibur. Terima kasih, see you!